Selamat pagi teman-teman. Kami akan menjelaskan apa itu Regional Comprehensive Economic Partnership terhadap industri elektronik Indonesia dan China. Saya Richard Galat dan teman-teman saya yaitu Aida Safira, Hafiz Izzaz Fauzan, dan Desi Olivia Handoko akan menjelaskan apa PPT tersebut. Latar belakang. Industri elektronik berarti elektronik konsumen muncul pada abad ke-20 dan kini telah menjadi industri global bernilai miliar dolar. Industri elektronik sendiri adalah salah satu industri yang paling cepat berkembang, termasuk di Asia. Perkembangan industri elektronik di Indonesia pun tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan perkembangan ekonomi global, di mana pabrik-pabrik direlokasi ke tempat atau negara-negara dengan upah yang lebih murah. Perkembangan hubungan perdagangan Indonesia dan China. Hubungan Indonesia dengan China memiliki akar sejarah yang panjang. Awal mula dari datanya etnis Cina di Indonesia yang terjadi jauh sebelum abad Masehi dimulai dan juga sebelum kedatangan masyarakat Eropa. Pada masa Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri di Indonesia, secara resmi mengakui kedaulatan China yaitu pada tanggal 15 Januari 1950. Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya China baru di bawah pemerintahan komunis. Dan pada tahun tersebut, hubungan diplomatik Indonesia dengan China dimulai. Dalam pidato perayaan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membicarakan perihal poros Peking, Hanoi, Pyongyang, Jakarta dalam rangka menandingi kekuatan blok Barat dan Jawa dan blok Timur. Slide selanjutnya, nama saya Aida, NLP 130111700. Hubungan Indonesia dan China semakin erat pada tahun 1961, di mana China memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia yang pada saat itu Menteri Luar Negeri China, Chen Yi, berkunjung ke Indonesia untuk memberikan bantuan kartu kredit sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat. Setelah bergantinya kepemimpinan baru China oleh Deng Xiaoping pada tahun 1970-an, upaya normalisasi hubungan antara Indonesia dengan China mulai aktif dilakukan. Dengan dilakukannya penandatanganan naskah persetujuan mengenai hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara kedua negara, hubungan bilateral Indonesia dengan China dalam bidang ekonomi, terutama sektor perdagangan dan kerjasama teknik, selama periode 99 sampai 2000 secara umum semakin meningkat. Pada era kepemimpinan Gus Dur, hubungan diplomatik Indonesia-China lebih membaik lagi di mana Gus Dur melakukan kunjungan negara dengan bermaksud untuk menarik para investor agar bersedia menanam investasi di Indonesia. Dan China menjadi negara yang istimewa dalam politik luar negeri Indonesia pada saat itu. China bersedia menyalurkan bantuan sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat dan memberikan fasilitas kredit sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat untuk pembelian bahan makanan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, hubungan kedua negara semakin erat dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Zhu Rongji di Jakarta pada 2001. Dan sebaliknya, kunjungan Megawati ke China pada 24 sampai 27 Maret 2020 telah menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik dengan China. Apa yang dimaksud RCEP dan tujuan dari RCEP bagi negara Indonesia dalam industri elektronik? Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP merupakan sebuah perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan negara, yaitu 10 negara ASEAN dan mitra FTA, dan berkonsep dalam inisiatif Indonesia menjadi inisiatif ASEAN untuk memperkenalkan peluncuran dan mengesahkan the guiding principles and objectives for negotiating the RCEP. Sedangkan tujuan dari RCEP membentuk suatu perjanjian modern yang komprehensif, berkualitas tinggi,
dan saling menguntungkan bagi seluruh anggota RCEP sebagai perjanjian dengan cakupan lebih luas dari ASEAN dan 1 FTA yang telah mempertimbangkan perubahan dan realitas perdagangan saat ini. Apa dampak negatif dan positif dari RCEP terhadap negara Indonesia dan Cina di bidang industri elektronik? Dampak negatif pertama, kondisi tenaga kerja logistik yang kurang baik menjadi hambatan keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara pers lainnya. Kedua, keterbatasan jumlah free trade agreement. Tiga, perdagangan Indonesia terhadap Cina masih kurang optimal dan cenderung tidak jelas implementasinya. Dampak positif pertama, keunggulan SDM untuk meningkatkan industri mid-tech dan high-tech. Kedua, keunggulan upah buruh yang murah di Indonesia. Ketiga, akses pembiayaan finansial, yaitu pertama, penguatan lembaga pembiayaan ekspor, kedua, peningkatan skema pembiayaan khusus ekspor, dan peningkatan akses pembiayaan bagi industri strategis. Bagaimana RCEP Indonesia dengan Cina akibat wabah COVID-19 yang saat ini terjadi? Dengan adanya pandemi COVID-19, Indonesia pada triwulan 2 2020 mengalami kontraksi minus 5,32% untuk mengatasi dampak dari pandemi sebesar 695,2 triliun rupiah. Namun Indonesia justru mampu meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat mendorong peningkatan investasi perdagangan dari Cina. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Kerjasama antara negara Indonesia dengan Cina yaitu dalam membuat vaksin COVID-19. Ya, saya Hafiz. Saya akan melanjutkan presentasi di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa prinsip luar negeri yang bebas dan aktif dengan menjalin hubungan luar negeri yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan perdamaian. Prinsip-prinsip menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap meningkatkan kualitas. Kegiatan ekonomi sudah akan bangkit kembali di Cina. Tapi di kawasan lain ada ancaman jangka panjang yang mempercepat krisis perdagangan yang sudah ada sebelumnya, termasuk regionalisasi relokasi beberapa rantai pasokan dari Cina dan pertumbuhan yang lebih cepat dalam layanan digital. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.